Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa disenangkan oleh hidup kita. Kita mau angkat pujian kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya Yesus. Hormat
kami puji, kami agungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Masih kita memuji Tuhan. Kita adalah umat-umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih daripada pemenang.
Segala sesuatu yang sudah Tuhan buat, dibuat Tuhan menjadi kita menjadi seorang pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap permasalahan hidup kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Berserulah senantiasa kepada Tuhan. Percayalah Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Serahkanlah hidup. Serahkanlah dari awal. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Kami boleh lewati hari lepas hari di dalam kasih karunia Allah, dan saat ini kami boleh ada oleh anugerah Allah. Tuhan, sekalipun masa pandemi ini, kami percaya janji Tuhan tidak pernah berubah, janji Allah tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Allah. Kami mau dengar firman-Mu. Inilah waktumu, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, tema saya hari ini adalah jangan menyerah, ya. Bapak Ibu, beberapa orang di antara kita banyak yang berkata begini, PPKM diperpanjang terus, rasanya sudah capek, rasanya sudah jenuh, rasanya
Aduh Tuhan, bagaimana hari esok saya? Tetapi hari ini saya mau mengajak kepada kita sebagai orang percaya, jangan pernah menyerah. Baik, terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Amin. Seperti tema saya adalah jangan menyerah. Bapak Ibu, Korintus ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang sangat-sangat kompleks, ya, di mana Paulus banyak melihat bahwa jemaat Korintus hidup di tengah pernikahan yang berantakan. Makanya 1 Korintus bicara tentang pernikahan. Bagaimana banyak nabi palsu. Nah, seperti keadaan saat ini. Siapa Paulus? Paulus ada pilihan Tuhan yang dipilih dengan tugas khusus dari Tuhan. Adalah kehidupan Paulus untuk membawa orang-orang di luar Yahudi mengenal Tuhan. Paulus juga orang yang alami pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Paulus, tapi lihat, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan dan pergumulan di dalam kehidupannya. Paulus alami, Paulus hadapi, Paulus menghadapi satu tantangan. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Seharusnya orang yang berkata saya kepunyaan Allah, saya adalah anak Tuhan, harusnya sadar bahwa kita seperti Paulus, pilihan Tuhan. Harta yang kita miliki dalam tanah liat ini apa? Nah ini dia, banyak orang Kristen gak sadar, di dalam dirinya tanah liat bicara tentang tubuh ini. Apa hartanya? Adalah Injil keselamatan. Injil Yesus ada dalam diri kita. Bahkan Roma 1 ayat 17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, harta itu di dalam hidup kita adalah firman. Harta itu di dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai satu garansi dari Allah. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri Paulus dan diri kita. Oleh karena itu firman Allah dan Roh Kudus adalah satu kekuatan yang membuat kita menjadi kuat. Bagaimana saya mau berkata bahwa saya adalah orang Kristen, kalau hari-hari ini kita mulai menyerah karena kita tidak sadar bahwa di dalam diri kita ada firman, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Mungkin Bapak Ibu berkata bagaimana saya tidak menyerah? Pekerjaan saya mengalami masalah, ekonomi saya mengalami masalah, keluarga saya mengalami masalah, tubuh saya mengalami masalah. Kalau ngomong tuh gampang, tapi praktiknya, nah inilah saat menghadapi seperti ini. Inilah harta dalam bejana itu harus nyata. Benarkah di dalam hidup kita ada Allah? Benarkah di dalam hidup kita ada Roh Kudus? Benarkah di dalam hidup kita ini ada suatu dahsyatnya Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu, di dalam masa PPKN beberapa waktu yang lalu saya juga takut dengan COVID ya. Saya mencegah karena kalau saya sakit repot juga ya. Saya ada komorbid ya, saya ada jantung dan darah tinggi. Nah, saya pergi ke rumah sakit, saya cek. Setelah kontak dengan orang yang terkena COVID, saya deg-degan juga, saya cek, saya harus tahu CT value berapa. Ketika saya pergi ke rumah sakit, saya dapat hasil, oh ternyata saya negatif, puji Tuhan. Dengan saya diuji,
Dengan saya dicek, saya bisa tahu sejauh mana hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Alkitab menulis, kita ini harta dalam bencananya nyata enggak bahwa kita punya harta di dalam bencana hidup kita? Melalui masalah kita diuji, melalui persoalan kita dilihat. Apakah firman Allah ada dalam hidupmu? Apakah Roh Kudus menuntun setiap langkahmu? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sadar, jangan pernah menyerah. Ada harta yang indah di dalam hidup kita, yaitu firman Allah yang adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah dan ada Roh Kudus. Jangan menyerah ketika apa ayat 8. Namun dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Sekali lagi, kami ditindas tetapi tidak terjepit. Terus dikatakan lagi, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, ini dia harusnya orang Kristen. Ketika menghadapi himpitan, hambatan, jangan putus asa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Itu harus kita miliki Bapak Ibu. Orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, orang yang ada firman Allah di dalam hidupnya, tidak akan pernah menyerah dengan apa yang namanya persoalan hidup. Bapak Ibu, Alkitab menulis, kenapa orang itu tidak menyerah? Karena ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam diri orang percaya. Kalau hidup kita ada Injil, ada firman. Contoh, saat kita menghadapi ketakutan Bapak Ibu, hari esok, ya, aduh saya nggak ngerti besok mau apa. Bukankah firman Allah katakan, hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku nggak tahu anak-anakku hari depannya bagaimana. Tuhan berkata, angkatan orang benar, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kalau ada firman membuat kita nggak menyerah. Makanya kalau kita baca firman, kita dengar firman, kita ada kekuatan. Tapi kalau kita dengarnya tiap hari kuping kita hanya COVID, ekonomi susah, waduh, itu membuat kita menjadi galau. Oleh karena itu saya mau minta kepada Bapak, Ibu dan Saudara hari ini. Kita ini di masa seperti ini, mintalah kekuatan dari Tuhan. Injil firman yang kita dengar, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan mampu membuat kita bertahan, akan membuat kita tidak menjadi putus asa. Ya, ayat 9. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kisah ini pernah terjadi pada Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 8. Bagaimana Stefanus dirajam dengan batu. Tetapi ketika dia menyampaikan Injil, dia dirajam dengan batu. Tetapi Stefanus berdiri dan dia berkata, kita lihat saja ya. Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, hidup kita orang percaya jangan menyerah karena ada firman dan Roh Kudus.
diuji lagi. Nggak lulus lagi, diuji lagi. Makanya hari ini kita lulus nggak di ujian di tengah PPKM? Mulutku penuh dengan pujian, apa betul dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan mengucap syukur. Nah, makanya tidak aneh orang yang ada firman Tuhan, orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, dalam keadaan apapun seperti Stefanus, dia bisa melihat matanya, mataku tertuju padamu. Itulah makanya dikatakan, ya Tuhan, terimalah rohku. Stefanus orang yang menyenangkan Tuhan. Stefanus orang percaya. Orang percaya ketika sedang menghadapi aniaya, tantangan, persoalan, dia nggak menyerah. Stefanus melihat langit terbuka dan Yesus ada. Makanya orang percaya harusnya tahu. Ada pujian semalam itu. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu menolongku. Itu harusnya ada. Tapi kenapa orang Kristen gampang menyerah? Inilah orang-orang yang gak lulus ujian. Gak lulus ujian tapi pengen masuk surga. Maybe sampai engkau lulus baru bisa masuk surga. Baru ngadepin listrik token habis. Di kantong kita gak ada, kita mulai berkata, Tuhan mana nih? Itu gak akan pernah naik kelas. Mulai lagi besok dikasih sambil rusak. Masih belum bisa mengucap syukur lagi, ujian tentang mengucap syukur. Nah loh, makanya gak aneh orang Kristen ujian terus. Karena tidak pernah sadar harta firman Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri. Gak lulus-lulus, takut terus, parno terus. Kapan kita menang? Allah berkata tidak memberikan roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan dan kasih. Kita takut terus, gak pernah lulus-lulus. Makanya orang yang gak lulus ujian terus. Dulu saya gak bisa mengucap syukur. Benar. Sekarang saya mengucap syukur. Kemana saya berjalan, saya berkata terima kasih Tuhan, aku bisa menikmati. Di tengah pandemi ini aku masih makan, terima kasih Tuhan. Di tengah pandemi ini aku masih sehat, terima kasih Tuhan. Lulus. Kita sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar waspada boleh. Saya selalu berkata, saya juga waspada. Ya, saya waspada. Itu harus, tetapi bukan berarti saya hidup di dalam kekhawatiran. Hari ini kita lagi ujian apa? Ekonomi. Semakin kita gak bisa mengucap syukur, gak ada mujizat. Terus saja seperti itu. Kita lemah di dalam ujian apa? Ada satu mahasiswa saya, dia bikin tesis ya. Dia lapor sama dosen lain, gimana tadi orangnya perfeksionis, maunya yang utuh. Saya mendidik mahasiswa adalah supaya tesisnya itu rapi, bagus, bacanya enak. Tapi ini mahasiswa udah dibilang bahasa ilmiah tidak boleh bahasa khotbah. Pakai lagi, saya ulangin, ya bikin begitu lagi. Saya ulangin sampai bahasanya bagus. Bimbingan itu maksimum 10 kali, dia 15 kali ya. Gagal terus sampai saya juga hari ini kalau kita jatuh bangun terus koreksi diri. Ada nggak di firman? Makanya kalau ada firman ada Roh Kudus. Tuhan bilang kok, apa yang kutakutkan itu yang
Stefanus tidak beraja. Ya, yang ketiga harus ingat. Yang pertama tadi adalah, ya Bapak Ibu, jangan pernah kita menyerah. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita ditindas, jangan putus asa. Ketika kita dianiaya, ingatlah itu sedang menjadi ujian bagi kita untuk kita menang. Yang ketiga, kita kembali kepada 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Adakah kuasa kematian dan kebangkitan Yesus ada di dalam tubuh kita yang menjadikan kita milik Tuhan? Paulus katakan kami senantiasa membawa kematian Yesus, menjadikan saya orang Kristen yang lunas. Kita lihat Bapak Ibu 2 Korintus pasal 7 ayat ke-22. Tadi salah saya ya. 2 Korintus pasal 7. Ya, dan kamu sudah dibeli dengan lunas. Ya, itu ada saudara. Kita sudah dibeli lunas. Makanya itu Bapak Ibu, jangan kita kembali. Ya, sorry. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 23. 1 Korintus 7:23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Makanya orang yang jadi hamba manusia hari-hari ini hidupnya putus asa. Kalau bos bilang sedikit kita mulai takut. Ada apa kita mulai takut. Tapi kalau kita bawa kematian Yesus, yang saya sudah ditebus lunas, Yesus ada di dalamku, siapa dapat melawan aku? Itu orang yang percaya. Makanya jangan menyerah. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Ya, mungkin hari ini kita berkata secara manusia saya lelah Tuhan, secara manusia saya capek Tuhan, secara manusia saya nggak ngerti Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, jangan pernah menyerah. Karena apa? Jangan biarkan dirimu putus asa karena harta, yaitu firman dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau dilupakan, ketika engkau seolah terlepas. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sedang menghadapi ujian. Ya. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Karena apa? Ada Yesus yang kematiannya kita akan makan dan minum tubuhnya, membuat kita menjadi kuat. Kalau hari ini engkau sedang berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Kita lihat mungkin kita seperti Daud. Mazmur pasal 13 ayat 22. Berapa lama lagi Tuhan kau lapangkan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau hari ini kita seperti ini, berapa lama lagi Tuhan? Engkau sedang menghadapi ujian, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena ada Roh Kudus, ada firman, ada kematian Yesus di dalam hidup. Dan harus engkau katakan, kalau saya sudah lunas, ada Allah di dalam aku. Siapa berani menghancurkan baik Allah akan berperkara dengan Tuhan. Hari ini, mari jangan menyerah, jangan putus asa sekalipun engkau menghadapi tekanan. Jangan putus asa sekalipun engkau dilempar, seolah-olah gak ada nilainya, usahamu hancur, masa depanmu. Jangan putus asa, engkau sedang ujian. Yang ketiga, ingatlah kematian Yesus ada di dalam hidupmu. Dan yang paling penting adalah ketika engkau berkata berapa lama lagi Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita menunda tubuh dan darah Kristus, 3 poin yang saya sudah sampaikan, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan putus asa. Ingat ada kekuatan Allah dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Kita
kita sedang menghadapi ujian, jangan pernah menyerah, karena Allah ada di dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan ini adalah jaminan bagi kita. Allah tidak mau kita menyerah, karena Dia sudah serahkan hidupnya menjadikan kita umat pemenang. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus.
kesaksian yang mengalir di dalam hidup kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosamu sudah diampuni. Engkau layak menghadap Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Kita minum darah perjanjian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Ambil waktu berterima kasih. Kita boleh ada di bulan Agustus semua oleh anugerah. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita menangkan ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Ujian kesehatan, ujian masa depan, ujian ekonomi, ujian apapun, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari menyerah kepada Tuhan, berterima kasih. Saya mau lulus ujian, saya gak mau putus asa. Saya tahu Allah ada bersama dengan saya, membuat saya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya tidak akan pernah menyerah, ku tak akan menyerah. Kami menjadi kuat, kami menjadi menang di dalam Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kalau jemaat mungkin sudah merasa lelah, berapa lama lagi Tuhan? Tetapi hari ini kami mau berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau putus asa. Kami tidak akan pernah Tuhan menyerah di dalam kehidupan apapun, karena kami tahu ujian kami harus kami jalani, kami lulus. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak menyerah karena Roh Allah ada di dalam kami, Roh Kudus ada di dalam kami. Diberkati pekerjaan jemaat, Tuhan tolong keluar masuk mereka dibungkus oleh darah penebusan. Yang usaha dagang, berkati dagangan apapun dagangan mereka. Berkat Allah tercurah, tidak pernah kekurangan, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dipermalukan. Anak-anak kami adalah anak-anak yang ditebus Allah, diberi hikmat, kepandaian. Biarpun skala online, mereka pandai, mereka hebat, mereka pintar. Karena mereka ada di dalam tangan Allah, pencipta langit, bumi dan isinya. Tolong kepada para imam, kepala keluarga, sadarkan Tuhan kepada para imam. Hanya kekuatannya berasal daripada Tuhan. Pengharapannya hanya berasal dari Tuhan. Kemenangannya berasal dari Tuhan. Karena itu beri hikmat kepada pria-pria. Ibu rumah tangga diberi hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Dalam mengatur rumah tangganya, Tuhan tolong bersama suami. Anak-anak seperti Yosua bersama keluargaku. Kami mau melayani Tuhan di dalam kesetiaan. Yang sakit Tuhan tolong. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang putus asa bangkitkan pengharapan mereka. Yang dalam ujian biarlah mereka ingat, tidak menyerah, kami harus lulus ujian. Dan kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami, Allah ada di dalam kami. Bangsa ini Tuhan lawat, berkati presiden kami, berkati para pemimpin kami. Mungkin mereka juga sudah lelah,
tapi tangan Tuhan ada atas negeri kami. Kami berdoa untuk nakes, dokter, mantri, suster bidan, para administrasi di rumah sakit, diberi hikmat kesehatan, bungkus mereka oleh darah Yesus. Dan kami bangsa Indonesia jangan menjadi bangsa yang bebal, tetapi jadikan kami bangsa yang penuh hikmat Tuhan. Saat ini Amba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak bisa beribadah. Tuhan tolong biarlah rohani mereka tertumbuh. Anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati pergaulan mereka takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan kepada lansia diberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saat ini kami berdoa untuk gembala sidang dan para pengurus gereja, para hamba-hambamu. Kiranya pengurapan Tuhan atas kami. Kami belajar menyerah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini Amba berdoa untuk rekan-rekan anak-anakmu Tuhan, hamba-hambamu yang sakit karena COVID maupun yang karena penyakit lain. Tolong gereja-gereja Tuhan dibungkus oleh darah Yesus, supaya gereja-gereja Tuhan menjadi kuat hari-hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada ibadah ini, Bapak, Ibu dan saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan oleh Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan, meneguhkan engkau dan saya sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus. Kita masih berdoa kiranya Tuhan memberi kita hikmat ya, supaya pandemi ini berlalu. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang bertanya kepada saya, ada beberapa yang bertanya vaksin lagi. Saya masih berupaya Bapak Ibu ya. Yang vaksin ini walaupun kok udah vaksin masih kena COVID. Vaksin ini tidak menjamin 100% bebas COVID, tetapi mengurangi resiko dan ketika kena pun tidak terlalu berat ya. Untuk anak-anak 12 tahun saya masih berupaya nego, karena setelah PPKM dicabut baru kita bisa semuanya mengatur segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari berdoa setiap Kamis, ayo doa. Firman Tuhan, kenapa kita mudah jatuh ke dalam pencobaan? Karena kita kurang berdoa ya. Ayo kita berdoa di hari Kamis, hari Selasa wanita, hari Jumat pria, ya hari Sabtu gym, dan nanti sore kita ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati.